Maulid Nabi pertama kali diadakan oleh Al-Mu'izz Lidinillah, Khalifah Fatimiyah yang membangun khilafah di Mesir pada tahun 361 Hijriah, yang membangun kota Kairo, gubernurnya namanya Jauhar As-Sokli, yang membangun Al-Azhar yaitu Al-Mu'izz Al-Qahir Lidinillah. Jadi terus terang saja, nanti saya dikira Syiah nanti. Ini sejarah ini. Pertama kali yang mengadakan Maulid Nabi adalah Khilafah Fatimiyah yang bermadzhab Syiah di Kairo. Sejarah Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermula dari dinasti Fatimiyah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ada satu pertanyaan sederhana yang perlu kita renungkan. Sejak kapan perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dikenal sebagai sebuah perayaan resmi dalam sejarah kaum muslimin? Sebab ketika kita membicarakan Maulid, jangan hanya berbicara tentang niat mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga perlu melihat sejarah munculnya bentuk perayaan tersebut. Dan ternyata sejarah mencatat bahwa perayaan Maulid sebagai sebuah ritual atau perayaan resmi bukan berasal dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari zaman para sahabat, bukan pula dari zaman Khulafaur Rasyidin. Bahkan perayaan Maulid mulai muncul berabad-abad setelah wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa perkara penting yang patut kita perhatikan. Yang pertama, Maulid muncul di masa dinasti Fatimiyah. Dalam kajian sejarah dinasti Fatimiyah di Mesir, dikenal sebagai dinasti Syiah, yaitu dinasti Syiah Ismailiyah. Dinasti ini berkuasa di Mesir sejak abad ke-10 hingga akhirnya berakhir pada tahun 1171 Masehi. Pada masa pemerintahan Fatimiyah inilah berbagai peringatan keagamaan dan ritual baru mendapatkan tempat dalam kehidupan resmi istana. Salah satu kajian sejarah bahkan menyebut bahwa Maulid Nabi merupakan festival Syiah Fatimiyah sebelum kemudian mulai dirayakan di dunia Sunni. Jadi kalau ada yang mengatakan Maulid sudah ada sejak zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pertanyaannya mana buktinya? Tunjukkan riwayat bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengadakan acara tahunan untuk memperingati kelahiran beliau. Tunjukkan riwayat bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum pernah merayakan Maulid. Tunjukkan bahwa para sahabat berkumpul setiap tahun pada bulan Rabiul Awal untuk memperingati kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Kemudian yang kedua, cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak harus dengan perayaan baru. Di sini kita harus membedakan antara mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menentukan bentuk ibadah baru atas nama cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlu sunnah tentu mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan bagian dari iman. Tetapi pertanyaannya, apakah setiap bentuk ekspresi cinta otomatis menjadi ibadah yang disyariatkan? Jawabannya tentu tidak. Sebab dalam masalah ibadah, yang menjadi ukuran bukan sekedar niat baik, kita membutuhkan dalil. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kalian. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Perhatikan ayat ini. Allah tidak mengatakan, jika kalian mencintaiku, maka buatlah perayaan baru. Tetapi Allah mengatakan, fattabi'uni, ikutilah aku. Maka cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibuktikan dengan ittiba, mengikuti beliau. Kemudian yang ketiga, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan cara mensyukuri kelahiran beliau. Ada yang mengatakan, bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Senin karena hari itu beliau dilahirkan? Jawabannya benar. Ketika ditanya tentang puasa hari Senin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Itu adalah hari ketika aku dilahirkan. Hadis riwayat Muslim. Perhatikan baik-baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang mengaitkan hari Senin dengan kelahiran beliau. Tetapi apakah beliau mengajarkan perayaan tahunan Maulid? Jawabannya tentu tidak. Beliau mengajarkan puasa. Dan itu dilakukan secara rutin setiap hari Senin, bukan membuat pesta tahunan pada bulan Rabiul Awal. Ini justru menjadi pelajaran penting bagi kita.
Kalau memang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus dirayakan secara khusus, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pertama yang menjelaskannya kepada umat. Kemudian yang keempat, lalu bagaimana Maulid menyebar? Sejarahnya tidak berhenti pada Fatimiyah. Setelah itu, bentuk-bentuk perayaan Maulid berkembang di berbagai wilayah dan pada masa-masa berikutnya masuk pula ke lingkungan masyarakat Sunni. Kajian akademik menyebut bahwa perayaan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebelumnya merupakan festival Fatimi Asy'ah, kemudian mulai dirayakan di dunia Sunni dengan dukungan para penguasa. Ada pula catatan sejarah yang mengaitkan perkembangan besar Maulid Sunni dengan penguasa Irbil, Mudzaffar ad-Din Qaqburi pada awal abad ke-13. Maka kita harus jujur secara ilmiah. Jangan menyamakan antara asal-usul perayaan Maulid dengan perkembangan Maulid di kemudian hari. Bentuknya berkembang, tradisinya berubah, isi acaranya juga berbeda-beda di setiap tempat. Tetapi satu hal yang perlu kita catat, ia bukan amalan yang dikenal dan dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sebagai perayaan tahunan. Lalu yang kelima, tapi isinya baca Al-Quran dan salawat. Ini adalah alasan yang sering kita dengar. Maulid kan isinya Al-Quran, salawat, sodako, dan membaca kisah Nabi. Apa salahnya? Jawabannya, Al-Quran itu mulia, salawat itu mulia, sodako itu mulia, mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mulia. Tetapi pertanyaannya bukan apakah isi perbuatan itu baik. Pertanyaan yang harus diajukan adalah apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan bentuk, waktu, dan cara penggabungan amalan tersebut menjadi ritual tahunan yang disebut Maulid? Karena kalau sekedar mengumpulkan berbagai amalan yang hukum asalnya baik, lalu menentukan hari tertentu, bentuk tertentu, tata cara tertentu dan menjadikannya ritual keagamaan, maka persoalannya bukan lagi sekedar apakah membaca Al-Quran itu baik atau tidak. Persoalannya adalah apakah penetapan bentuk ibadah tersebut memiliki tuntunan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian yang keenam, jangan menuduh tapi jangan pula menutupi sejarah. Saudaraku kaum muslimin, pembahasan ini bukan untuk mengajak kaum muslimin saling mencaci. Bukan pula untuk mengatakan setiap orang yang menghadiri maulid adalah Syiah. Tidak demikian. Banyak kaum muslimin yang menghadiri maulid karena mereka mengira itu adalah bentuk cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita menghormati kaum muslimin. Tetapi dalam masalah agama, kita tetap harus bertanya, apakah amalan ini memiliki contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat? Kalau tidak ada, maka kita perlu berhati-hati. Sebab agama ini telah sempurna. Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Kalau agama telah sempurna, maka kita tidak membutuhkan ritual baru untuk menyempurnakan kecintaan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketika kita mengatakan perayaan Maulid memiliki sejarah yang berkaitan erat dengan dinasti Fatimi Asy'ah Ismailiyah, ini bukan sekedar slogan. Kajian sejarah modern memang mencatat hubungan tersebut. Bahkan terdapat penelitian yang secara jelas menyebutkan Maulid sebagai festival Fatimi Asy'ah sebelum kemudian menyebar ke dunia Sunni. Namun yang jauh lebih penting dari sekedar mengetahui siapa yang pertama kali mengadakan perayaan adalah apakah Rasulullah SAW pernah mengajarkannya? Apakah Abu Bakar pernah melakukannya? Apakah Umar pernah melakukannya? Apakah Utsman pernah melakukannya? Apakah Ali pernah melakukannya? Kalau tidak ada, maka mari kita kembali kepada prinsip yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengada-ngadakan dalam urusan agama kami sesuatu yang bukan bagian darinya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jangan hanya diwujudkan dengan perayaan. Wujudkan cinta itu dengan mengikuti sunnahnya, hidupkan tauhidnya, ikuti akhlaknya, pelajari ajarannya, perbanyak salawat kepadanya, dan yang paling penting, ikuti petunjuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana beliau mengajarkan kepada para sahabat. Karena cinta yang benar bukan sekedar mengaku cinta. Cinta yang benar adalah ittiba. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhiru da'wana anilhamdulillah. Wabillahi taufik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.